Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 173, Mencari Bantuan. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Kepala istana benar. Aku harus menyelamatkan ayahku, tetapi tidak dengan cara yang gegabah, kata Jian Wushuang. Baguslah kalau kau sudah tenang, kata kepala istana White sambil mengangguk. Ayahmu masih ditahan di Gunung Sembilan Cincin, di sana ada sekte yang kuat, yang disebut Sekte Sembilan Kaisar. Sekte Sembilan Kaisar? Jian Wushuang bertanya dan mengangkat alisnya. Karena ayahmu dipenjara di Gunung Sembilan Cincin, dia pasti berada dalam tahanan Sekte Sembilan Kaisar, kata kepala istana putih dengan sungguh-sungguh. Saya memeriksa latar belakangmu dan tahu bahwa kamu hanya berurusan dengan Sekte Pedang Tianyuan, salah satu dari 5 sekte besar di Provinsi Tianyan. Memang ada beberapa superior dari alam kekosongan Yin di Sekte Pedang Tianyuan, tetapi keterampilan mereka semua berada pada level rata-rata. Di dinasti Tianzong, Sekte Pedang Tianyuan hanya dapat dianggap sebagai sekte kelas 1. Sekte Sembilan Kaisar jauh lebih kuat dan lalim daripada Sekte Pedang Tianyuan, dan dianggap sebagai sekte teratas, bahkan untuk seluruh dinasti Tianzong. Jian Wushuang tampak serius, berpikir bahwa, sudah jelas, kekuatan sekte teratas di dinasti Tianzong tidak akan pernah buruk. Jadi tampaknya merupakan tugas yang mustahil untuk menyelamatkan ayahnya dari cengkeraman Sekte Sembilan Kaisar, tempat ia ditahan. Sejauh yang aku tahu, ada total 8 ahli dari alam kekosongan Yin di Sekte Sembilan Kaisar, Palace Master White melanjutkan. Termasuk 3 orang di alam Void Yin awal, 2 di alam mendalam, 2 di alam luar biasa dan 1 tetua atas, yang telah berkultivasi dalam pengasingan di Sekte Sembilan Kaisar dan telah mencapai puncak alam Void Yin. Mendengar ini, Jian Wushuang semakin mengernyit. 8 ahli Yin Void yang baik, semuanya memiliki kekuatan yang dahsyat. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak terlalu mempedulikan 3 orang di alam Yin Void awal. Dia bahkan dapat mengalahkan atau membunuh mereka yang berada di alam Yin Void mendalam dengan mudah. Namun, Jian Wushuang tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan ahli alam Yin Void luar biasa. Sedangkan untuk puncak alam kekosongan Yin, Jian Wushuang hanya akan memiliki kesempatan melawannya jika dia menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa. Di Sekte Sembilan Kaisar, sudah ada 2 pembangkit tenaga listrik yang mencapai tingkat pemenuhan, dan terlebih lagi, tetua atas yang telah mencapai puncak alam kekosongan Yin setelah berkultivasi dalam pengasingan. Dengan kekuatan Jian Wushuang saat ini, sungguh hanya khayalan belaka baginya untuk menyelamatkan ayahnya seorang diri. Selain 8 ahli dari alam kekosongan Yin yang kita ketahui, fakta bahwa menara bulu darah memenjarakan ayahmu di bawah pengawasan Sekte Sembilan Kaisar membuktikan bahwa ada hubungan yang lebih rumit di antara mereka. Mungkin saja Sekte Sembilan Kaisar telah menyerah pada menara bulu darah. Jadi mungkin ada beberapa pembunuh orang-orang menara bulu darah di Sekte Sembilan Kaisar, kata kepala istana White. Ya, itu mungkin. Jian Wushuang mengangguk. Dia tahu betul bahwa Bloodfeather Tower menganggap ayahnya sebagai tahanan yang sangat berharga. Demi menangkap ayahnya, menara bulu darah telah mempertaruhkan pemusnahan salah satu klan terhebat, klan Ji. Jadi tidak mengherankan jika menara bulu darah akan mengirim ahli yang andal untuk menjaga orang sepenting itu. Jian Wushuang bertanya, apakah ada ahli alam Void yang di Sekte Sembilan Kaisar? Yang Void Realm. Palace Master White menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak ahli di level yang Void Realm di seluruh dinasti Tianzong. Ahli yang Void Realm sangat dihargai oleh semua sekte. Meskipun Bloodfeather Tower memiliki kekuatan yang mengejutkan, mereka tidak akan mengeluarkan ahli yang Void Realm hanya untuk menjaga seseorang, bahkan jika orang itu sangat penting. Baguslah. Setidaknya, masih ada sedikit harapan untukku. Jian Wushuang mengangguk pada dirinya sendiri. Akan lebih sulit lagi menyelamatkan ayahnya jika dia dijaga oleh seorang ahli alam kekosongan yang. Meskipun dia tahu betul bahwa ada sejumlah besar tokoh kuat di Sekte Sembilan Kaisar dan bahkan di Menara Bulu Darah, masih ada harapan baginya untuk bisa menyelamatkan ayahnya. Jian Wushuang, ada sesuatu yang harus kau ketahui terlebih dahulu. Kepala Istana White menatap Jian Wushuang dan berkata dengan serius, Istana Naga telah mencapai gencatan senjata dengan Menara Bulu Darah, jadi sama sekali tidak masuk akal bagi kita untuk melawan mereka. Jika kau pergi menyelamatkan ayahmu, para ahli Istana Naga tidak akan dapat menawarkan bantuan. Saya mengerti. Jian Wushuang mengangguk. Dia tidak bermaksud meminta bantuan para ahli Istana Naga. Meskipun kami tidak dapat membantu, Istana Naga Emas dapat melakukannya, kata Kepala Istana Putih. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan bertanya, Istana Naga Emas. Ada banyak orang penting di Istana Naga Emas. Karena pengawal Naga Emas dan duta besar tidak dibatasi secara ketat, niat dan tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Istana Naga. Jadi, mungkin aku bisa membantumu menghubungi beberapa duta besar yang dapat diandalkan dan mendapatkan dukungan mereka, kata Kepala Istana White sambil tersenyum.
Mata Jian Wushuang langsung berbinar. Terima kasih banyak, Yang Mulia Kepala Istana. Jian Wushuang berkata dengan rasa terima kasih. Haha, santai saja. Aku sendiri yang akan memilih duta naga emas yang tidak akan mengecewakanmu. Aku janji, kata Kepala Istana Putih sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Jian Wushuang mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi. Jian Wushuang kembali ke istana, namun kali ini dia tidak tersenyum dan memasang ekspresi serius. Kakak ketiga, apa yang terjadi? Ketiga orang, termasuk Wang Yuan, yang minum bersama Jian Wushuang di istana memperhatikan perubahan pada ekspresi wajahnya. Kakak laki-laki kedua, dan adik perempuan, aku butuh bantuan kalian. Kata Jian Wushuang tanpa basa-basi. Kita bersaudara. Katakan saja pada kami, kata Wang Yuan terus terang dan siap. Yang Zexuan dan Surou memandang Jian Wushuang. Mereka mengenal Jian Wushuang dengan baik dan menyadari bahwa dia tidak akan pernah meminta bantuan kecuali sesuatu yang penting. Saya ingin menyelamatkan ayah saya, kata Jian Wushuang. Apa? Wang Yuan dan dua orang lainnya langsung bertanya, matanya terbelalak. Untuk menyelamatkan ayahnya. Jian Wushuang memberikan penjelasan singkat mengenai situasi tersebut kepada saudara-saudaranya, memberitahu mereka tentang lokasi penahanan ayahnya dan kekuatan Sekte Sembilan Kaisar. Dia benar-benar mempercayai saudara-saudaranya, dan tidak menyembunyikan informasi apapun dari mereka. Sekte Sembilan Kaisar memiliki begitu banyak ahli, mustahil bagi kita untuk menyelamatkan siapapun sendirian, kata Yang Zexuan dengan suara rendah. Tentu saja tidak mungkin hanya dengan kita berempat. Saya telah meminta Palace Master White untuk membantu saya mengundang beberapa duta naga emas yang andal dan kuat untuk bergabung dalam misi penyelamatan, kata Jian Wushuang. Utusan naga emas. Lumayan. Yang Zexuan mengangguk dan berkata, aku akan membantumu. Kakak ketiga, Surou menatap Jian Wushuang dan berkata, kau hampir kehilangan nyawamu untuk memenangkan teratai air hitam untukku. Aku pasti akan memberikan bantuan apapun yang kau butuhkan. Sambil tersenyum pada Surou, Jian Wushuang lalu menatap Wang Yuan. Hei, jangan lihat aku. Wang Yuan melambaikan tangannya. Kalian bertiga berada di peringkat 10 besar dalam daftar naga bumi dan cukup kuat untuk membunuh ahli biasa dari alam kekosongan Yin, jadi kalian cukup terampil untuk menyelamatkannya. Sedangkan aku baru saja mencapai alam inti emas awal. Kekuatanku biasa saja dan ahli manapun dari Sekte Sembilan Kaisar dapat membunuhku dengan mudah. Sepertinya aku akan mencari kematian jika aku pergi. Jian Wushuang menatap Wang Yuan namun menahan lidahnya. Tidak lama setelah mengundang Yang Zexuan dan Surou untuk misi penyelamatan, mereka mendengar kabar dari Kepala Istana Putih.